Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now I want to discuss about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's check it out this video guys. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai banyak sahabat dan yang pastinya juga mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan yang kita kenal Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini juga dikenal sebagai karakter yang sangat amat tegas, keras, dan juga sangat amat ditakuti oleh para orang-orang kafir. Dan bahkan ada juga cerita yang menjelaskan bahwasannya setan aja takut dengan Umar bin Khattab, saking tegas dan kerasnya guys. Dan ada juga Utsman bin Affan yang dikenal sebagai seorang yang pemalu dan mempunyai karakter yang pemalu. Nuaiman adalah sahabat Rasul yang suka usil dan pernah membuat Rasulullah tertawa hingga gigi geraham Rasulullah terlihat. Nuaiman berasal dari kalangan Ansor, termasuk dalam beberapa kalangan Ashabul Badr, yang mana Nuaiman pun pernah ikut dalam peperangan Perang Badr. Oke, dari sini kita tuh bisa kayak melihat bahwasannya dengan kenakalan Nuaiman, dengan keusilan Nuaiman, kekonyolan Nuaiman, yang bahkan dia membuat tertawa Rasulullah, yang mana dia juga mengambil peran dalam Perang Badar. Wow, luar biasa. Gue tuh kayak, gila, dengan karakter yang seperti ini, dengan ciri khas yang seperti ini, mungkin orang gak banyak juga yang suka gitu dengan karakternya Nuaiman ini. Tetapi dia mengambil jalan yang sangat luar biasa, mengambil peran yang sangat luar biasa di Perang Badar tersebut. Segala keusulan Nuaiman, yang mana Nuaiman pernah ketahuan sama Rasulullah ketika Nuaiman sedang meminum khamar. Wow, semua sahabat marah dan menghakimi Nuaiman atas perbuatan yang dilakukan oleh Nuaiman, dan pada akhirnya Nuaiman dicambuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pernah berkata pada saat Nuaiman dihukum cambuk, dan jangan pernah sekali lagi kalian semuanya menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini, tetapi dia selalu membuatku tersenyum dan masih mencintai Allah dan aku. Wow, sangat cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, yang mana dia mempunyai karakter yang mungkin banyak orang yang nggak suka gitu. Dan di sini tuh kayak gue tuh lihat, wah ternyata ada loh yang seperti ini, karakter yang seperti ini di zaman Rasulullah. Dan gue nggak percaya, dan gue baru baca juga sih sebenarnya dari artikel yang gue temuin gitu. Dan ini sangat unik banget, dan banyak banget content creator yang membahas ini guys. Wow. Dari beberapa kisah yang ada, ternyata Nuaiman pernah menjual sahabatnya sendiri atau temannya sendiri. Dan pada saat itu Nuaiman pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain dan pergi ke negeri Syam, yang mana negeri Syam ini terkenal negara atau negeri yang sangat amat maju pada masanya. Dan pada siang hari Nuaiman sangat merasakan lapar yang sangat amat melanda perutnya, yang mana Nuaiman ingin sekali memakan makanan yang ada. Dan ada Suwaibid, sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia diamanahi untuk menjaga makanan-makanan sebelum waktunya tiba untuk makan. Pada akhirnya Nuaiman meminta makanan atau sepotong roti kepada Suwaibid, dan Suwaibid pun tidak memberi sepotong roti kepada Nuaiman. Dan berkatalah Nuaiman kepada Suwaibid, jika kau tidak memberikan sepotong roti kepadaku, dan aku akan membuat ulah kepadamu. Dan pada saat itu juga Nuaiman sangat kesal sekali kepada Suwaibid, yang mana Suwaibid tidak memberikannya makanan atau tidak memberikannya sepotong roti tersebut. Oke, dan pada akhirnya Nuaiman masuk ke negeri Syam, yang mana dia memasuki ke wilayah yang sangat amat terkenal, yang mana wilayah tersebut juga dikenal sebagai jual beli hamba sahaya. Dan berkatalah Nuaiman kepada orang-orang tersebut, "Hai semuanya, aku mempunyai hamba sahaya dan dia sangat pintar, yang mana dia juga mempunyai satu kekurangan. Dia akan berteriak, yang mana dia akan berkata, aku adalah orang yang merdeka dan aku menjualnya dengan harga yang sangat amat murah. Datanglah ke tempatku dan kalian bisa membelinya
kepadaku. Dan pada akhirnya Suhaibid pun ditangkap oleh orang-orang Syam, yang mana orang-orang Syam mengira Suhaibid adalah orang yang rendah, atau bisa dikatakan dia adalah hamba sahaya dan dia bukan orang yang merdeka. Tetapi Suhaibid juga berteriak, aku adalah orang yang merdeka. Dan orang-orang Syam banyak yang tidak percaya dengan perkataan Suhaibid. Tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan menemui Nuaiman, dan Nuaiman pun bercerita dengan lengkap dan jujur dengan apa yang telah terjadi. Dan pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menebus Suhaibid, yang mana Suhaibid bukanlah hamba sahaya, melainkan dia adalah orang yang merdeka. Pada akhirnya cerita ini sampailah ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat Rasulullah tertawa, yang mana juga Rasulullah juga menyampaikan cerita ini ke beberapa tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Mungkin pada saat itu ya, kalau misalkan orang awam yang gak mengenali Rasulullah, mungkin Rasulullah akan marah nih kepada Nuaiman. Ternyata Rasulullah tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Nuaiman. Luar biasa Nuaiman. Mungkin kalau misalkan gue jadi sahabatnya Nuaiman, gue nggak tahan kayaknya ya. Gue lebih kayak, udahlah kita nggak usah temenan dulu deh gitu. Yang penting gue nggak mau dijual sama lo gitu. Bahaya sekali. Jadi kalau lu mempunyai beban nih, teman lo beban nih, bisa lo dijual deh di Shopee, di OLX, terserah gitu ya. Dari beberapa cerita-cerita yang ada cerita menarik tentang Nuaiman, yang mana Nuaiman bisa dikatakan mengerjai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata dari cerita tersebut kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran yang ada, yang mana pada saat itu ada seorang penjual madu, yang mana penjual madu ini tidak laku-laku madunya, dan dia tidak mempunyai uang, si Nuaiman ini, untuk membeli madu tersebut, atau bisa dikatakan membantu penjual madu tersebut. Oke, dan bagi gue ini apa ya, sangat amat luar biasa, bukan mengerjai sih, tapi kita bisa mengambil beberapa pelajaran-pelajaran yang ada, yang mana Nuaiman tidak bisa membeli madu yang ada, dan dia memanggil penjual madu tersebut untuk meletakkan madunya di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat gembira dan sangat amat senang sekali dengan madu yang disediakan oleh Nuaiman. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad itu mengambil madu tersebut dengan cuma-cuma atau dengan gratis, dan teriaklah atau bersuaralah orang yang menjual madu tersebut, "Hei Rasulullah, bayarlah madu itu." Dan pada saat itu juga Rasulullah itu udah langsung berpikir, ini pasti ulahnya Nuaiman. Dan pada saat itu pun Rasulullah membeli madu tersebut, dan Nuaiman dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan perkara ini. Wow, gua kalau misalkan jadi Nuaiman langsung deg-degan tuh pas mau menjelaskan kenapa gua seperti ini, mohon maaf gitu kan. Dan pada saat itu Rasulullah dibuat tersenyum oleh Nuaiman dengan jawaban Nuaiman, "Ya Rasulullah, aku tidak punya uang untuk membeli madu ini karena aku sangat kasihan sekali kepada penjual madu tersebut karena tidak ada yang membeli madunya, dan aku menyerahkan kepadamu untuk membeli madu tersebut." Dan pada saat itu kita tuh kayak bisa membantu orang tanpa harus mengeluarkan uang yang kita punya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya uang, kita bisa kok untuk bisa melariskan dagangan orang tersebut dengan cara yang seperti itu. Sebenarnya ini bukan mengerjai Rasulullah, tapi ini cara cerdas Nuaiman bersedekah gitu kali ya. Oke, dari beberapa cerita-cerita yang ada atau kisah-kisah yang ada, kita bisa mengambil yang positif ya. Kalaupun ada yang negatif ya, kita bisa meninggalkan hal tersebut gitu. So guys, jadi di zaman Rasulullah pun juga tidak kaku banget gitu. Ternyata ada juga yang seperti ini gitu, dan ada juga orang-orang yang mencairkan suasana dengan jokesnya dia, leluconnya dia, dan bahkan kita bisa mengambil hikmah, dan bahkan kita bisa belajar dari apa yang telah dia lakukan, seperti Nuaiman tadi dengan penjual madu tersebut. Oke. Mungkin dari beberapa cerita-cerita yang ada, gue mohon maaf banget guys kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalkan ada yang salah-salah, dan kalian bisa benarkan atau luruskan, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, and bye-bye!